Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid As-Sabirin, ya Ustaz ya, As-Sabirin. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak Ketua RT, Ketua RW, pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang barangkali tak sempat kita sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, ayah bunda hadirin kaum muslimin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, selalu kita lafazkan, kita basahi lidah kita dengan kalimat-kalimat syukur. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kalaupun kita sanggup untuk menghitung-hitung nikmat Allah, mulai kita dari bangun tidur sampai kembali tidur, dan bahkan di dalam tidurnya kita juga, itu nikmat Allah tak henti-hentinya bagi kita. Maka dari itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, siapa yang pandai bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Namun sebaliknya, siapa yang sudah kufur nikmat, siapa yang tidak lagi pandai bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka tunggulah azabku amatlah pedih. InsyaAllah Bapak Ibu, ayah bunda hadirin kaum muslimin, sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ya bunda hadirin kaum muslimin jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana ayat daripada solat maghrib kita tadi, kalau kita perhatikan di dalam surah Al-Hasyr, surat yang ke-59 di dalam Al-Quran, pada ayat yang ke-18. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap waktu, setiap saat, marilah sama-sama kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam perjalanan hidup kita ini, marilah sempat kita untuk meluangkan waktu memuhasabah diri kita masing-masing, untuk memuhasabah amal ibadah kita masing-masing. Karena alhamdulillah hari ini, malam ini Bapak Ibu,
Kita sudah dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan Zulhijjah. Berarti kalau kita di dalam bulan Zulhijjah 1443 Hijriah, ini kalau di Masehinya kita sudah berada di bulan 12 atau bulan Desember. Maka Desember ke Januari terjadinya pergantian tahun. Zulhijjah ke Muharram terjadinya pergantian tahun dari 1443 menjadi 1444 Hijriah. Jadi Bapak Ibu dan Bunda hadirin kaum muslimin, secara angka barangkali umur kita itu dari 0, 1, 2, 3 sampai 50, 60, 70 hari ini, secara angkanya terus bertambah, terus naik angka tersebut. Maka semakin lamanya kita meninggalkan masa-masa lalu kita, maka dengan pergantian tahun ini angkanya terus bertambah, tapi sebetulnya jatah hidup kita terus berkurang. Angka umur kita bertambah, tetapi jatah hidup kita berkurang. Semakin lamanya kita menghabiskan masa lalu kita, maka semakin dekatlah kita untuk menuju pintu kematian. Semua kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu Bunda hadirin kaum muslimin, maka perintah Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap kita masing-masing, mari kita luangkan waktu kita untuk memuhasabah perjalanan tahun ini, pergantian tahun ini. Kita ingat-ingat kembali Bapak Ibu amal ibadah kita 1 tahun yang berlalu, 2 tahun yang berlalu, bahkan 50 tahun yang berlalu. Mudah-mudahan dengan selalunya kita muhasabah diri kita, maka semakin meningkatlah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatlah amal ibadah di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu ya Bunda hadirin kaum muslimin, di samping ayat tadi surah Al-Hasyr surat yang ke-59, pada ayat yang ke-18 juga kita membahas tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Igtanim khamsan qabla khamsin, kata Rasulullah. Jauh sebelum kita hidup ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kita semuanya. Apa kata Rasulullah? Ingatlah kamu 5 perkara sebelum kamu akan ditimpa oleh 5 perkara lagi. Di antaranya adalah hidup. Ingatlah waktu hidup sebelum datangnya kematian. Ingatlah waktu sehat sebelum datangnya sakit. Ingatlah waktu mudamu sebelum datang tuamu. Ingatlah waktu luangmu sebelum waktu sibuk. Dan ingatlah waktu kayamu sebelum fakir atau datangnya kemiskinan. Bapak Ibu ya Bunda hadirin kaum muslimin, maka nasihat Rasulullah yang 5 ini mesti kita dengan memuhasabah. Ingatlah waktu hidup sebelum datangnya kematian, maka suatu saat nanti Bapak Ibu kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan bahkan sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sehat sebelum datangnya sakit, ingatlah kita, muhasabahlah diri kita, waspadalah, introspeksi dirilah kita, bahwa ketika hari ini kita sehat, suatu saat nanti kita akan jatuh sakit. Maka dari itu Bapak Ibu ya Bunda hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita masalah sakit. Jadi tema kita malam ini kita lebih fokuskan tentang sakit.
Singkat pendek saja Bapak Ibu ya. Apa masalahnya? Tentang sakit. Apa itu sakit nanti? Kemudian adakah hikmah yang bisa kita ambil? Kalaulah kita sakit nanti apa hikmah yang bisa kita ambil? Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Kalaulah Allah datangkan musibah kepada kita, kalaulah Allah sakitkan kita, bagaimana pula sikap kita sebagai seorang muslim? Jadi Bapak Ibu ya Bunda hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kembali firman Allah di dalam surah As-Surah. Surat As-Surah pada ayat yang ke-30. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa ma asabakum min musibah, dan apapun bentuk musibah, ujian di dalam hidup kita ini, apapun bentuk musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena ulah perbuatan kita masing-masing. Subhanallah. Jadi apapun bentuk ujian, musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka itu tidak lain dan tidak bukan sakitnya kita, itu adalah bentuk apa yang sudah kita perbuat di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Jadi Bapak Ibu Bunda hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sakit, ini Bapak Ibu, sakit itu sebetulnya menjadi ujian keimanan pada diri kita masing-masing. Jadi sakit ini merupakan ujian keimanan seseorang muslim yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana sikap kita nantinya? Apakah kita bisa sabar dalam menjalani ujian, dalam menjalani sakit yang diberikan oleh Allah, ataukah sebaliknya kita menjadi orang-orang yang gagal? Jadi sakit merupakan ujian keimanan seseorang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apakah kita nanti bisa bersikap sabar, ataukah sebaliknya justru dengan sakitnya kita sudah gagal dalam rangka untuk mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Bunda hadirin kaum muslimin, sedang jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata bentuk ujian, bentuk musibah, terutama musibah yang diberikan oleh Allah berupa bentuk sakit Bapak Ibu. Jadi kalau suatu saat nanti kita mengalami sakit, maka ingatlah sakit kita tersebut menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Sama dengannya hanya ada dua. Apakah kita menjadi orang yang berhasil nanti lulus dalam menerima ujian dari Allah, ataukah sebaliknya kita menjadi orang yang gagal terhadap musibah, penyakit, ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kita kadang Bapak Ibu ya Bunda hanya sukanya, relanya menerima kalau kita diberikan nikmat, kita diberikan sehat selalu, kita diberikan nikmat oleh Allah, melimpah harta benda kita, itu baru kita merasa senang. Tapi ternyata peringatan Ustaz, belum lagi Ustaz ya. Insyaallah. Ini kalau Ustaznya agak sensitif juga telinga rupanya Bapak Ibu, kalau bunyi-bunyi seperti itu. Baik Bapak Ibu.
Jadi ternyata bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim nanti di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Sungguh mengagumkan sikap seorang mukmin itu. Sungguh mengagumkan sikap kita sebagai seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua urusan orang-orang mukmin itu dinilai kebaikan. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi semua apapun urusan kita itu sebetulnya dibalas, dinilai dengan sebuah kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang-orang mukmin itu mendapatkan nikmat dari Allah, lalu dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, gaji sudah keluar, alhamdulillah ya Allah dapat nikmat. Kita bersyukur atas nikmat itu. Jadi Bapak Ibu Ibunda hadirin kaum muslimin, sungguh mengagumkan sikap sebagai seorang mukmin itu apabila dia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, maka itu dicatat sebuah kebajikan. Sebaliknya, apabila dia sabar dalam menjalani musibah, ujian, sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mampu bersikap sabar kepada Allah, maka dengan kesabarannya itu juga dicatat sebuah kebaikan. Subhanallah. Jadi beruntunglah orang-orang beriman itu kalau kita mendapatkan nikmat lalu kita bersyukur kepada Allah, dicatat sebuah pahala bagi kita. Lalu ketika Allah berikan ujian di dalam hidup kita, kita dalam keadaan sakit, selama kita sakit, lalu kita mampu untuk sabar menerima sakit itu, kita sabar kepada Allah bahwa sesungguhnya sakit itu adalah diberikan oleh Allah. Selama kita bersabar dalam sakitnya itu juga dicatat sebuah kebajikan. Jadi tidak ada yang mubazir rupanya bagi orang-orang beriman itu, Bapak Ibu Ibunda hadirin kaum muslimin. Ini luar biasanya menjadi orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu Ibunda hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat tadi apapun bentuk ujian, bentuk penyakit, bentuk musibah itu adalah ulah perbuatan kita sendiri. Jadi jangan kita salahkan orang lain. Contoh kecilnya saja, umpamanya Bapak Ibu sudah 2-3 hari ini kepala sudah pusing-pusing, sakit kepala kita, mulai lagi batuk-batuk, mulai pilek-pilek. Rupanya sudah 3 hari 3 malam ini kita ronda barangkali, kita tidak tidur. Maka dengan tidak kita tidurnya tadi, otomatis datanglah kekuatan tubuh kita itu tak kuat lagi untuk menjalani. Maka sakit kita Bapak Ibu. Kenapa sakit? Rupanya 3 hari 3 malam yang berlalu dia ronda berturut-turut. Ini kan karena kita juga tidak mampu untuk menjaga dan membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu Ibunda hadirin kaum muslimin, jadi kalau sakit tadi merupakan ujian keimanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apakah kita mampu bersikap sabar ataukah justru sebaliknya kita gagal dalam menjalani nikmat ataupun ujian musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik Bapak Ibu, kalau kita dalam keadaan diuji oleh Allah, ujiannya hanya sakit umpamanya Bapak Ibu, apa hikmah yang bisa kita ambil kalau kita diberikan sakit oleh Allah? Selama kita sakit itu, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sakit yang diberikan oleh Allah kepada kita tersebut? Satu, jadi hikmah sakit, nanti ingat Bapak Ibu, kalaulah kita mendapatkan sakit, maka mari kita ambil hikmah. Apa hikmah daripada sakit tersebut? Yang pertama, ternyata menghapus dosa-dosa kita. Ini rupanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sakit, selama kita sakit,
hikmah yang bisa kita ambil yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sakit, orang-orang beriman, orang-orang mukmin itu dalam keadaan sakit, maka sakit itu menggugurkan atau menghapus dosa-dosa kita. Bu, kalau gitu, namun ndak ibu sakit, Bu. Ya Pak ya. Lain ya sakitnya, Bu. Ndak ada Ustaz. Tapi ini yang kita kaji ini, selama kita sakit, berguguran dosa-dosa kita. Daripada sehat seperti ini, subhanallah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah sakit, ingat nanti, oh rupanya sakit kita 2 hari, sakit kita 3 hari. Mudah-mudahan selama kita sakit tadi, berguguranlah dosa-dosa kita. Jadi mau ibu sakitnya, Bu? Indak juara. Tu iya Bu ya. Padahal itu hikmah tu Bapak Ibu ya. Ada 2 hari kita sakit, ada 2 minggu, 3 minggu, maka ingatlah kajian kita selama kita sakit. InsyaAllah kalau kita sabar, ini tentu ada pula tambahannya Pak Bu ya. Kalau bisa kita sabar selama kita sakit, maka selama kita sakit tadi, berguguranlah dosa-dosa kita. Ya Bu ya. Jadi kalau gitu, tidak usahlah sakit Ustaz, tidak bisa kami mendengarkan ceramah Ustaz lagi Ron. Ya Bu ya. Jadi ada hikmah yang bisa kita ambil. Kalau kita sakit nanti, jangan sebaliknya. 2 hari baru sakit, menggerutu dah 25 jam dalam sehari semalam. Ya Bu ya. Ya Pak. Jadi kita ambil saja apa hikmah kalau Allah berikan sakit kepada diri kita. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, dengan sakitnya orang-orang mukmin tadi, sakit itu ternyata menggugurkan atau menghapus dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu, sakit yang menimpa seorang muslim itu merupakan caranya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Pilek kita, batuk kita, atau demam dan lain sebagainya. Pokoknya intinya, kalaulah kita sudah mulai sakit, kalau mampu kita untuk sabar, maka selama dalam menjalani sakit itu, dosa-dosa kita akan digugurkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Bunda hadirin kaum muslimin, dalam sebuah hadis, tidaklah seorang muslim itu ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan, kesedihan dan kecemasan sampai duri yang menusuknya, melainkan akan menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi selama kita sakit, ingat kembali, kalau suatu saat nanti kita dalam keadaan sakit, insya Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Meskipun Bapak Ibu, meskipun sakit yang kita rasakan, sakit yang dirasakan oleh seorang muslim itu akan menghapuskan dosa-dosanya, namun bukan berarti sakitnya itu disebabkan oleh perbuatan dosa dia sendiri. Meskipun dosa-dosa sakit yang kita rasakan itu akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita, tapi nanti jangan pula Bapak Ibu, oh si anu tu sakitnya, ayo itu berarti dek dosonya banyak. Tidak pula seperti itu. Jadi bukan pula gara-gara dia sakit itu justru dosanya bagalimang. Tahu bagalimang tu Pak? Pokoknya sudah banyaklah dosanya. Tidak pula seperti itu. Kita masih ingat bagaimana kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana seorang Nabi Ayub
Nabi Ayub awalnya orang yang kaya raya, sehat walafiat. Hartanya banyak, hartanya melimpah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Bapak Ibu, dengan kesehariannya Nabi Ayub ini, harta yang dia miliki, dia rajin berinfak, bersedekah. Rupanya bukan manusia lagi yang cemburu, tetapi iblis yang cemburu kepada Nabi Ayub. Bagaimana sikap iblis? Dia menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, tengok hambamu itu Nabi Ayub." Ngapa Nabi Ayub? Nabi Ayub itu orangnya taat, dia rajin sholat. Itu karena dia kaya saya tuh ya Allah. Harta Nabi Ayub itu melimpah Bapak Ibu. Jadi iblis cemburu dia. Oleh karena itu iblis bermohon kepada Allah, "Ya Allah, tolong engkau miskinkan Nabi Ayub." Kalau dia sudah miskin, sudah kere dia, pasti dia tidak mau lagi sholat. Pasti dia sibuk mencari nafkah, bekerja, sehingga lupa dan tinggal terhadap perintah sholat. Baik. Jadi Allah kabulkan permintaan iblis. Hari demi hari harta Nabi Ayub semakin berkurang, semakin habis. Rumahnya kebakaran, anaknya pun pada mati, hartanya sudah habis. Tinggal dia sendiri dengan istrinya, hidup dalam sebuah rumah berdua. Lalu rupanya belum puas juga iblis itu Bapak Ibu. Sudahlah Nabi Ayub itu miskin, rumahnya sudah habis terbakar, anaknya pun dimatikan oleh Allah. Bagaimana sikap Nabi Ayub? Nabi Ayub tetap rajin beribadah. Dengan ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah, Nabi Ayub tidak gentar. Nabi Ayub tidak meninggalkan perintah Allah bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya saya dulu dilahirkan tidak punya apa-apa, kata Nabi Ayub. Sekarang saya hidup di dunia sudah mendapatkan harta yang banyak, lalu Allah cabut, Allah ambil, maka sesungguhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak tolok iblis tadi menggodanya lagi Bapak Ibu. Akhirnya apa? Belum puas iblis tadi, dia inyo sehat saja tuh ya Allah. Coba engkau sakitkan Nabi Ayub itu, pasti dia tidak bisa lagi sholat berjamaah. Baik, lalu dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya dalam sebuah riwayat, sakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihi salam itu bukan lagi 2-3 hari Bapak Ibu. Bukan lagi 1, 2, 3 minggu rupanya Nabi Ayub itu sakit. Akan tetapi 18 tahun Nabi Ayub menjalani sakit. Awalnya sakit kudis, sakit kulit, sehingga sampai ke seluruh tubuhnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, kalau Nabi Ayub itu menundukkan kepalanya, jatuh belatung ulat dari kepalanya. Subhanallah. Secara fisiknya Nabi Ayub begitu azabnya, begitu menderitanya dengan penyakit yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sikap Nabi Ayub justru dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Hanya fisik badan saya saja yang sakit ya Allah, tetapi hati dan lidah saya dalam keadaan sehat walafiat. Dengan lidah dan hati saya bisa beribadah kepadamu ya Allah. Saya bisa berzikir kepadamu ya Allah. Bagaimana Nabi awak zaman kini Bapak Ibu? Pilek dari pagi tadi, dek yang taruh yang pilek mah. Tengok kawan sehat taruhnya. 1 hari 2 hari sakit kepala, menggerutu babi puluh status di Pacebok. Ya Pak, ini zamannya kini Pak. Sakit sikit foto pula ruangannya nanti sedang di awal bros. Tentu banyak kawan komen, ada apa tuh Ustaz? Subhanallah. Jadi Bapak Ibu Ibunda hadirin kaum muslimin. Jadi Nabi Ayub dalam keadaan sakit yang parah, apakah Nabi Ayub itu berdosa? Tidak seperti itu.
Itu adalah pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nabi, orang yang dekat kepada Allah, diuji seperti itu. Awak baru 2-3 hari pilek sakit kepala, menggerutunya luar biasa. Sampai-sampai dituliskan di status Facebooknya tadi Bapak Ibu. Allah ya Karim. Mudah-mudahan ndak awak disiko dah Pak ya. Yang siko kini ndak ada buat status macam tu dah Bu ya. Takut kalu dari masjid ke Allah ya Pak ya. Subhanallah. Jadi yang pertama, hikmah daripada sakit adalah menghapuskan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bu, lah ni ibu sakit Bu. Endak juga baru dapat. Yo mungkin tak masuk kaji nampak ke dapat ya. Subhanallah. Endak juga mu ibu awak sakit, padahal tadi 2 hari 3 hari ibu sakit itu dosanya berguguran. Tapi jangan sebaliknya. Alun 2 hari sakit tadi status pacebok lah 200 komen kawan. Jadi Bapak Ibu Ibunda, ini adalah sikap kita sebagai orang-orang beriman kepada Allah. Apabila kita mampu menjalani ujian, tabah dan sabar, maka selama ujian itu diberikan oleh Allah, selama kita dalam keadaan sakit itu, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, baru nomor 2 waktulah habis ke Bu. Baik. Yang kedua, apa hikmah daripada sakit? Ternyata sakit itu menjadi peringatan dari Allah. Allah mengingatkan kepada kita Bapak Ibu. Jadi peringatan Allah kepada kita, ada kalanya penyakit itu merupakan peringatan dari Allah kepada seorang muslim bahwa dengan sakitnya itu mudah-mudahan sadar bahwa janjian sakit itu mati sesudah itu. Jadi memberikan kesadaran kepada kita, peringatan Allah. 2 hari sakit ndak jo sehat lah, sampai 2 minggu ndak jo sehat. Ingat-ingat lah tu, janjian kan mati awak kalau subhanallah. Jadi Bapak Ibu, peringatan kepada Allah, jangan-jangan dengan sakit itu akan mengalami kematian. Tapi tidak sebaliknya. Justru orang yang mati itu disebabkan oleh sakitnya, tidak. Kadang Bapak Ibu masih nampak status kawan sehat walafiat, ndak lama 2-3 hari dapat statusnya innalillah dari kawan. Dek sianu tu potong sehatnya. Rupanya kematian tidak diawali dari sakit. Mana tahu nanti kita sesehat semua Pak Bu ya. Rupanya dapat saja kabar. Pertanda kita tidak mesti kematian itu diawali dengan sakit. Maka jadikanlah penyakit ujian dari Allah itu menjadi peringatan untuk kita. Baik Bapak Ibu, cukup 2 hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama menghapuskan dosa kita, yang kedua menjadi peringatan bagi kita. Lalu kalau seandainya Allah berikan sakitnya kita, bagaimana sikap seorang muslim kalau Allah berikan sakit kepada kita? 1, maka sikap kita Bapak Ibu, kalau suatu saat nanti kita dalam keadaan sakit, bersabarlah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Nabi Ayub tadi, 18 tahun beliau sakit, justru bersyukur dia, ya Allah alhamdulillah hati saya sehat ya Allah, lisan saya sehat ya Allah, dengan hati dan lisan saya masih bisa mendekatkan diri kepadamu. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, mari sikap kita dalam menjalani sakit mestinya kita bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah selama kita menjalani sakit tersebut. Tapi jangan menggerutu macam kisah tadi Pak Bu ya. Ini menggerutunya sakit sekata lah babi pula status. Ini Bapak Ibu. Yang kedua,
Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berobat kita dengan yang halal dan berkonsultasi kepada dokter. Sakit kepala awak, jadi cepat kita berobat kita. Boleh bodreksin, ndak jua mampannya baru berobat kita ke dokter. Ikon dah sakit kepala aiko mungkin si anu patang tu yang boleh lewat di muka rumahnya, tapi mencaliaknya kok macam ikut mungkin inyo kok. Lah mulai pulanya Pak ya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu ya Bunda, kalau kita diberikan ujian sakit oleh Allah, yuk kita berobat ke dokter, konsultasi. Kalau sakit kepala kau beknya jangan yang tadi. Buka pula tutorial cara berobat ke subhanallah. Baik Bapak Ibu. Jadi ini adalah sikap kita sebagai seorang muslim. Kalau kita dalam keadaan sakit, berobat dengan cara yang halalan thayyibah, dengan cara yang halal lagi baik. Tidak ikut kita menyalah-nyalahkan orang lain. Iko mungkin tak pakai ikonya, iko mungkin pakai limau dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Ternyata kalau kita dalam keadaan sakit, tidak mencela-cela penyakit. Ada enggak Bapak Ibu? Baru sakit sehari dua hari, kok dia yang taruh yang sakit, seketek sebentar sakit, sebentar sakit, dia yang taruh yang sakit. Atau si anu tu tak pernah nampak sakit. Subhanallah. Jadi ketika Allah berikan sakit, ujian bagi kita, maka kita jangan menggerutu, jangan mencela-cela terhadap penyakit yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang keempat Bapak Ibu ya Bunda, tidak mengeluh atas penyakitnya. Hampir sama dengan nomor 3. Artinya ketika Allah berikan kita ujian berupa penyakit, kita tidak mudah mengeluh. Mungkin dengan kawan tak kita bercerita, tapi kini zamannya Bapak Ibu mengeluh kita kepada HP. Kita buatkanlah status sepanjang tali borok tadi kan, saya sakit dalam subhanallah. Jadi artinya jangan kita menggerutu, jangan kita mengeluh atas penyakit yang kita derita, dan kembalikanlah bahwa sesungguhnya ingatlah waktu sehat sebelum datangnya sakit. Selama kita sehat ini, kita jaga kesehatan kita. Kalaulah kita sudah dalam keadaan sakit, mari kita bersabar atas ujian dari Allah tersebut. Yang kelima Bapak Ibu Bunda hadirin kaum muslimin, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Selalulah berharap kasih sayang Allah serta berbaik sangka kepadanya. Jadi kalaulah kita dalam keadaan sakit, perbanyak kita berzikir, perbanyak kita berdoa kepada Allah, berprasangka baik saja kita kepada Allah. Jangan kita berpikiran-pikiran yang negatif, sehingga pikiran negatif tadi, bisikan-bisikan iblis akan selalu menggerutu, akan selalu masuk ke dalam jiwa kita. Maka dia akan mencari celah bagaimana kita supaya tidak lagi sabar dalam menjalani ujian dari Allah ini. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu ya Bunda, kemudian yang keenam, tidak boleh mengharapkan kematian walaupun menderita sakit parah. Lah sampai seminggu Pak ndak tahan dah. Ya Allah, daripada dia yang taruh sakit kau ya Allah, biar mati salah ya Allah, kini kau jua. Ya Bu ya. Ndaklah tanggung-tanggung minta mati, kini kau jua kau Bapak Ibu. Macam kan ia betul tahan dia untuk menghadapi sakratul maut itu. Belum lagi azab kubur, baru mendapatkan bayangan-bayangan, video-video dari malaikat azab kubur itu, ikut minta-minta mati. Jadi sikap kita sebagai seorang muslim, tidak boleh kita minta-minta dimatikan. Tapi ingat akan kematian justru dianjurkan. Kalau tidak lu ingat kepada kematian lah, dah tahu dah dunia ni Bapak Ibu. Pergi ke kantor, kau piti orang, piti awak, haroto orang, haroto awak.
Kenapa? Tidak ingat kita akan maka selalu boleh kita ingat kematian, tapi jangan minta dimatikan copet walaupun parah sakit kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu sikap kita sebagai seorang muslim. Yang terakhir yaitu membuat wasiat kepada keluarga dan kerabatnya. Jangan sampai kematian mendatanginya sedangkan ia belum menuliskan wasiat lagi kepada ahli waris. Bu, beko kalau pulang bu, mulai-mulailah tulis wasiat tu kan. Rumah petak yang di jalan situ itu untuk anak yang ada yang tidak sakit baru dosa, tidak masalah. Jadi ini kan pesan nih Bapak Ibu ya. Sikap kita semestinya kalau lah mulai sakit-sakit, tulislah orek-orek kunci pintu kamar kau, tok masuk apa, jangan dibuka dulu sebelum selesai surat wasiat tadi. Ya Pak ya. Subhanallah. Ini karena kalau tidak pakai itu, ini nampaknya sepele Bapak Ibu. Tapi kalau tidak kita berikan wasiat kepada ahli waris, mohon maaf, di saat orang tuanya wafat meninggal dunia, alun sampai 7 hari anaknya lah bacokak. Iko lah ambil BPKB, iko lah surat tanah, iko lah mereka bacokak. Karena apa? Tidak ada penyelesaian dari orang tuanya. Subhanallah. Barangkali baiklah terlewat ya Ustaz ya. Tidaklah sadar jadi Ustaz. Baik Bapak Ibu Ibunda hadirin kaum muslimin, maka kesimpulannya marilah kita hadapi dengan ujian yang diberikan oleh Allah dengan selalu bersikap sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita semua wabil khusus jamaah Masjid As-Sabirin kita diberikan ketabahan dan kesabaran ketika Allah uji kita dengan penyakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala khilaf, salah dan dosa, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.